Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lam yatazid waladan wala masyarikun fil kuldi walam yakul lahu amma ba'du. Faqala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya'lamun. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawatal ardo binuri samsika wal qamara abadan. Yang terhormat kepada Ibu Haja Eli Muslikah APT Mas, yang terhormat kepada guru-guru SMK Wirasabah dan staf tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, dan tak lupa pula selawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Fadila dari kelas 11A Farmasi Klinis dan Komunitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas khusus saya. Yang pertama yaitu definisi antidiabetes dan yang kedua obat-obatan lasak. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas khusus saya yang pertama yaitu definisi antidiabetes. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Hiperglikemia atau terjadinya peningkatan kadar gula darah adalah salah satu efek yang terjadi jika penyakit diabetes tidak terkontrol dan lambat laun akan mengakibatkan kerusakan di berbagai sistem di dalam tubuh, khususnya saraf dan pembuluh darah. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang berlangsung lama atau kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah sebagai akibat dari kelainan insulin. Aktivitas insulin ataupun sekresi insulin yang dapat menimbulkan berbagai masalah serius dan prevalensi dari penyakit diabetes mellitus ini berkembang sangat cepat. Berdasarkan dari beberapa definisi yang saya sudah bacakan tadi, saya akan meringkas yaitu diabetes mellitus adalah suatu kelainan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gulanya meningkat dan mengakibatkan kerusakan di berbagai sistem tubuh manusia. Yang kedua, akan saya jelaskan tentang golongan diabetes mellitus, meliputi 4 klinis, yaitu yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Hasil dari kehancuran sel dan pankreas biasanya menyebabkan defisiensi insulin yang absolut atau tubuh tidak mampu menghasilkan insulin. Penyebab dari diabetes mellitus ini belum diketahui secara pasti. Tanda dari gejala diabetes mellitus tipe 1 ini adalah poluria, kencing terus-menerus dalam jumlahnya banyak, polidipsia, rasa cepat haus. Yang ketiga itu polifagia, rasa cepat lapar. Penurunan berat badan secara drastis, mengalami penurunan penglihatan dan kelelahan. Jadi diabetes mellitus tipe 1 ini gejalanya cukup lumayan itu ya. Dan tanda gejala diabetesnya itu ada poluria, ada yang kencing terus-menerus dalam jumlah banyak, dan polidipsia secara rasa cepat haus, dan polifagia rasa cepat lapar, dan penurunan berat badan secara drastis, mengalami penurunan penglihatan dan kelelahan. Selanjutnya yaitu ada diabetes mellitus tipe 2. Hasil dari gangguan sekresi insulin yang progres yang terjadi latar belakang terjadinya resistensi insulin atau ketidakefektifan penggunaan insulin di dalam tubuh. Diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan tipe diabetes yang banyak dialami oleh seseorang di dunia dan paling sering disebabkan oleh karena berat badan yang berlebihan dan aktivitas fisik yang kurang. Tanda dan gejala diabetes mellitus tipe 2 ini hampir sama dengan mellitus tipe 1, tetapi diabetes mellitus tipe 2 dapat diagnosis setelah beberapa tahun. Keluhan dirasakan oleh pasien, dan pada diabetes mellitus komplikasi dapat terjadi. Diagnosis klinis diabetes mellitus umumnya akan diperkirakan bila ada keluhan khas berupa poluria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Keluhan lain yang mungkin dikeluhkan pasien yang diabetes mellitus tipe 2 ini seperti lemah, kesemutan, gatal, mata kabur,
dan berfungsi ereksi pada pria dan pruritus vulva pada pasien wanita. Dan yang ketiga itu ada diabetes tipe spesifik lain. Diabetes tipe ini biasanya terjadi karena adanya gangguan generik pada fungsi sel beta, gangguan genetik pada kerja insulin, penyakit eksurin, pankreas, dan dipicu oleh obat atau bahan kimia seperti pengobatan HIV atau AIDS atau setelah transplantasi organ. Dan yang keempat itu ada gestational diabetes. Diabetes ini tipe ini terjadi peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia selama kehamilan dengan nilai kadar glukosa darah normal tetapi di bawah dari nilai diagnosis diabetes mellitusnya pada umumnya. Perempuan dan diabetes mellitus kehamilan sangat beresiko mengalami komplikasi selama kehamilan. Ibu dengan gestation diabetes memiliki resiko tinggi mengalami diabetes mellitus tipe yang kedua di kemudian hari. Gestational diabetes lebih baik diagnosa dengan pemeriksaan saat prenatal karena lebih akurat dibanding dengan keluhan langsung yang dirasakan kepada pasien. Di sini saya akan contoh obat anti diabetes yang ada di Rumah Sakit Dewi Sri tempat saya prakerin. Yang generiknya itu ada metformin HCl ditambah glimbenselamide, nama patennya Forbetes, Nevox atau XR. Terus Glucovance, patennya Glimperide ditambah metformin, patennya itu Anfit-Matrix Amyli M. Glimper-Rabe, patennya itu Daonil Glimel. Terus generiknya Gliclazide, patennya Glucolos dan Pedap. Vioglitazone ditambah metformin, patennya Vionix Gliabetes Vionix M. Generiknya Gliquidon, patennya Glidap. Terus generiknya Glifizid, patennya Glucotrol. Generiknya Acorbos, patennya Glucobay. Generiknya Viidglaptin ditambah metformin, patennya Galvusmed. Terus generiknya Sagagliptin, patennya Angliza. Generiknya Reveglinide, patennya Decasnom. Generiknya metformin ditambah sagliptin 5 mg, patennya Gablize XR. Generiknya linagliptin, patennya Comblize XR. Terus generiknya linagliptin metformin HCl, patennya Transgenta Duo. Selanjutnya, cara pakai obat anti diabetes itu ada obat diabetes yang diserapkan oleh dokter bukanlah untuk menyembuhkan penyakit diabetes, melainkan untuk menjaga kadar gula darah agar stabil dan tetap berada pada batas normal. Tujuan mengonsumsi obat diabetes adalah untuk mencegah agar gula darah tidak naik terlalu tinggi karena gula darah tinggi dalam jangka panjang dapat menyebabkan komplikasi penyakit diabetes yang berbahaya. Jadi ketika obat diabetes itu diresepkan oleh dokter, itu bukan untuk menyembuhkan penyakit diabetes, tetapi melainkan untuk menjaga kadar gula agar tetap stabil. Langsung yaitu tentang memahami aturan minum obat diabetes. Obat diabetes yang diberikan oleh dokter beda-beda, tergantung pada jenis diabetes yang dialami oleh pasien. Ada obat diabetes yang perlu dikonsumsi sebelum makan, bersamaan dengan makan, atau setelah makan. Yang kelima itu langsung interaksi metformin dengan obat lain. Ini saya ambil dari contoh obat anti diabetes. Interaksinya yaitu cairan kontras yang kadang digunakan untuk prosedur permindaan dapat menurunkan fungsi ginjal bila digunakan bersamaan metformin. Pengobatan dengan metformin harus dihentikan 48 jam sebelum dan sesudah menjalani pemindaan dan kontras. Selain cairan kontras, berikut adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan efek samping jika digunakan bersamaan dengan metformin. Yang pertama itu obat antiinflamasi nonsteroid dan antihipertensi. Efeknya meningkatkan resiko asidosis. Dan diuretik, kortikosteroid dan pil KB. Efeknya meningkatkan kadar gula darah dan menurunkan efektivitas metformin. Terus ada insulin. Efeknya meningkatkan resiko kadar gula darah rendah atau hipoglikemia.
Langsung dosis maksimum dari aturan pakai metformin. Dosis metformin dibedakan berdasarkan usia, tingkat keparahan, riwayat kesehatan, dan respon pasien terhadap obat. Berikut adalah takaran penggunaan metformin. Dewasa, dosis awalnya itu 500 sampai 850 mg, 2 sampai 3 kali sehari. Dosis maksimalnya 3000 mg per hari dibagi ke dalam 3 kali minum. Anak-anak 10 tahun ke atas, dosis awalnya 500 sampai 850 mg 1 kali sehari. Dosis maksimalnya 2000 mg per hari dibagi ke dalam 2 kali 3 kali minum. Cara mengonsumsi metformin dengan benar. Pengobatan diabetes dengan metformin harus disertai dengan kedisiplinan dalam menerapkan pola makan sehat yang dianjurkan dokter dan rajin berolahraga. Selain itu, penderita harus memeriksa kadar gula darah secara rutin ke dokter. Jadi kesimpulannya dari definisi anti-diabetes yaitu diabetes mellitus adalah suatu kelainan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang dapat mengakibatkan kerusakan di berbagai sistem tubuh manusia, dan golongannya pun ada 4 kelas klinis, yaitu diabetes mellitus tipe 1, yaitu gejalanya itu seperti poluria, kencing terus menerus dalam jumlah banyak, polidipsia rasa cepat haus, dan polifagia rasa cepat lapar. Penurunan berat badan secara drastis, mengalami penurunan penglihatan dan kelelahan. Lanjut, diabetes mellitus tipe 2, keluhannya berupa lemah, ada kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria serta pruritus vulva pada pasien wanita. Terus definisi yang ketiga itu diabetes tipe spastik lain, yaitu seperti oleh obat atau bahan kimia seperti pengobatan HIV atau AIDS atau setelah transplantasi organ. Dan gestational diabetes itu terjadi pada peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia selama kehamilan. Dan ada obat-obatnya juga dari Rumah Sakit Dewi Sri yang tempat saya PKL. Contoh salah satunya itu metformin HCl. Dan cara pakai obat anti diabetesnya juga ada yang sebelum makan, bersamaan dengan makan, atau setelah makan. Dan interaksi metformin dengan obat lainnya pun ada obat-obatan yang menimbulkan efek sampingnya, yaitu obat antiinflamasi, nonsteroid, dan antihipertensi. Efeknya meningkatkan resiko asidosis. Terus ada diuretik, kortikosteroid, dan pil KB. Efeknya meningkatkan kadar gula darah dan menurunkan efektivitas metformin. Insulin efeknya meningkatkan resiko kadar gula darah rendah atau hipoglikemia. Ada dosis maksimumnya juga, dan dosisnya pun berbeda-beda dewasa dan anak-anak 10 tahun ke atas. Ada cara mengonsumsi metformin dengan benar itu dengan kedisiplinan dan menerapkan pola makan sehat yang dianjurkan oleh dokter dan rajin berolahraga juga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tugas khusus saya yang kedua, yaitu tentang obat-obatan LASA, look alike, sound alike. Sebelumnya di sini saya akan membacakan pengertiannya terlebih dahulu. LASA, look alike, sound alike adalah obat-obatan yang tampak kelihatan mirip nama obat, rupa, atau bentuk obat dalam pengucapan. Nama obatnya pun mirip. Penyimpanan obat LASA sekali menimbulkan medication error dan menyebabkan dampak yang sering terhadap pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Obat-obat LASA, look alike, sound alike, berpotensi untuk membingungkan staf pelaksana sehingga menjadi salah satu penyebab medication error yang cukup sering. Dan di sini pun ada penandaan obat LASA. Penandaan obat yang tergolong LASA dilakukan untuk lebih menegaskan bahwa dalam deretan rak obat tersebut terdapat obat LASA, yaitu dengan menempelkan label bertulis LASA dengan pemberian warna tertentu. Sistem penyimpanan obat yang berada dalam satu rak sangat memungkinkan untuk terjadinya LASA, sehingga perlu adanya suatu strategi dalam penyusunan obat-obatan. Untuk minimalisir kesalahan-kesalahan dari sisi penyimpanan, obat dapat kita tandai dengan menggunakan penebelan atau warna huruf yang berbeda pada pelabelan nama obat. LASA, look alike, sound alike,
Ia memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Dan kriteria yang inklusi itu ada penyimpanan obat lasa, look alike, sound alike, dan yang kedua itu obat-obatan lasa, look alike, sound alike. Langsung kriteria eksklusi. Yang pertama itu ada golongan obat yang tidak termasuk lasa. Penyimpanan merupakan kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima di tempat yang dinilai aman dan dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat serta menurut persyarat yang ditetapkan, yaitu dibedakan menurut bentuk, sediaannya, jenisnya, dibedakan menurut suhunya, stabilannya, mudah, tidaknya meledak atau terbakar, tahan atau tidaknya terhadap cahaya, disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan. Tujuannya untuk memelihara sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, memudahkan pencairan dan pengawasan. Metode penyimpanan dalam dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, menerapkan prinsip freeze expired freeze out atau PEPO dan freeze in freeze out FIFO, disertai sistem informasi manajemen. Langsung penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang penampilannya dan penamaannya mirip lasa, look alike, sound alike, tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Sistem penyimpanan dikelompokkan berdasarkan jenis dan macam-macam sediaan, yaitu bentuk sediaannya, bentuk sediaan obatnya tablet, kapsul, salep, via, injeksi, larutan, dan yang kedua alat kesehatan. Ketiga, berdasarkan suhu penyimpanan seperti ekiostosin, injeksi, insulin, Varelax, injeksi, Bunaxon, injeksi disimpan pada suhu 8 derajat Celcius. Dan yang keempat itu penyimpanannya berdasarkan farmakologi. Terus penyimpanan obat lasa, look alike, sound alike. Yang pertama itu pemisahan obat lasa berdasarkan dosis obat dan bentuk sediaan lasa. Look alike, sound alike adalah obat-obatan yang tampak kelihatannya mirip, nama obat, rupa, dan obat bentuknya dalam pengucapan nama obatnya pun mirip. Karena hal ini dapat menimbulkan medication error dan dapat menyebabkan dampak yang serius terhadap pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaan, dan sebaiknya dibedakan tempat penyimpanannya. Terus yang kedua, obat lasa diberi penandaan stiker lasa, dan yang ketiga penandaan obat injeksi lasa dengan label warna yang berbeda. Penanganan obat yang tergolong lasa, yang pertama, obat lasa disimpan pada tempat yang jelas perbedaannya, terpisah atau diantara dengan satu item atau obat lain. Jadi obat lasa itu disimpannya diberi tanda satu dengan obat yang lain, baru disimpan lagi dengan obat yang namanya sama atau kemasannya mirip. Terus beri label dengan tulisan obat yang jelas pada setiap kotak penyimpanan obat dan menampilkan kandungan aktif dari obat tersebut. Terus obat lasa diberi stiker warna biru dengan tulisan lasa warna hitam dan ditempelkan pada kotak obat. Terus jika obat lasa sama memiliki 3 kekuatan berbeda, maka obat lasa kekuatan besar diberi stiker biru, obat lasa kekuatan sedang diberi stiker kuning, obat lasa kekuatan kecil diberi stiker hijau. Terus jika obat lasa namanya sama, hanya ada 2 kekuatan yang berbeda, maka obat lasa dengan kekuatan besar diberi stiker biru, obat lasa dengan kekuatan kecil diberi stiker hijau. Farmasi membaca resep yang mengandung obat lasa dengan cermat, dan jika tidak jelas dikonfirmasikan kembali kepada penulis resepnya, biar tidak ada kesalahan dalam pengambilan obat. Terus ada farmasis menyiapkan obat sesuai dengan yang tertulis pada resep. Terus ada sebelum menyerahkan obat pada pasien, farmasis mengecek ulang atau membaca kembali kebenaran resep dengan obat yang akan diserahkan. Jadi ketika menyerahkan
obat kepada pasien, kita harus mengecek lagi obatnya sama atau tidak yang di resepnya, biar tidak ada kesalahan. Terus ada perawatan membaca etiket obat sebelum memberi kepada pasien. Terus ada etiket obat harus dilengkapi dengan tanggal resep, nama, tanggal lahir, dan nomor RM pasien, nama obat, aturan pakai, tanggal kadaluarsa obat. Jika kita mengasih obat kepada pasien, kita harus menjelaskan dulu aturan pakai obatnya, tanggal kadaluarsanya, dan nama tanggal lahirnya, biar tidak terjadi kesalahan. Terus di sini ada daftar obat-obat lasa Luk Alexon Alay. Contohnya itu ada allopurinol, terus ada yang samanya itu haloperidol, keterangannya itu terbacanya mirip obat ini. Terus ada aminepron, terus ada amiodoran, terbacanya mirip, dan kemasannya pun ada yang mirip, ada karbogliserin dengan boragliserin, kemasannya mirip. Jadi ada yang terbacanya mirip, ada kemasannya mirip. Dan di sini saya akan membacakan kesimpulan dari obat-obat lasa, yaitu obat lasa adalah yang kelihatannya tuh obatnya mirip, nama obatnya, rupa atau bentuk obatnya pun, pengucapan nama obatnya pun mirip. Jadi ketika kita menyimpan obat lasa, kita harus diberi jarak satu untuk obat yang lain. Jadi misalkan ini obat lasa, terus ini obat yang lainnya, dan di sini baru obat lasanya lagi, biar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat. Terus kalau ada obat yang sama diberi penandaan stiker lasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.